Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik Lukas pasal 13 ayat 10-17 dengan tema melepas ikatan penghambat hidup. Untuk itu telah hadir di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik Pendeta Tika. Baik, terima kasih. Bapak selalu bersedia hadir menjadi narasumber di Ngulik Alkitab ini. Iya, makasih. Para sahabat, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan YKB GKI TV. Para sahabat sekalian, acara Ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, kami undang untuk terlibat secara interaktif dengan mengajukan pertanyaan juga komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan memulai ulikan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan memberikan kepada kami fasilitas dan media melalui KBGKI TV ini untuk bersama-sama di tempat kami masing-masing belajar bersama dari kitab suci dalam acara Ngulik Alkitab. Berkati kami, baik kami yang ada di studio maupun para sahabat kami yang ada di rumah masing-masing. Sertai kami, berikan kami hikmat untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui kitab suci yang akan kami ulik pada acara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Lukas pasal 13 ayat 10-17. Kiranya para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya. Lukas pasal 13 ayat 10-17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saya langsung menanyakan ke Pak Pendeta, tema kita kan melepaskan ikatan penghambat hidup. Yep. Apa sih Pak ikatan yang menghambat hidup itu? Ya, ini pertanyaan Pendeta Tika ini mengingatkan saya pada pada salah satu lagu Ebit GAD ya. Saya ketika saya masih remaja dulu termasuk penggemarnya begitu ya. Kalau nggak salah tuh judulnya itu doa pengemis tua untuk istri dan anak-anaknya ya. Jadi ada penggalan serinya begini ya. Tuhan selamatkanlah istri dan anakku ya. Lepaskanlah hati mereka dari iri dan benci kepada yang berkuasa dan kenyang di tengah kelaparan ya. Oh, kuatkanlah mereka, bimbinglah di jalanmu, bimbinglah di jalanmu. Kalau dari syair atau dari teks lagu ini, sang pencipta Ebi dalam hal ini menempatkan kemiskinan, kelaparan, iri hati, ya benci kepada yang berkuasa tadi itu sebagai ikatan yang membelenggu, sehingga ia mendoakan supaya
keluarganya itu, istri dan anak-anak itu dilepaskan. Lepaskanlah hati mereka, lepaskan. Jadi arti kalau melepaskan, ya, hal-hal itu kelaparan dan segala macam itu ia kaitkan dengan belenggu yang mengikat. Itu ikatan. Ya, dan memang kalau kita pikir-pikir dengan seksama, kemiskinan dan kelaparan ini atau iri hati juga, benci kepada sesama juga adalah bentuk-bentuk ikatan yang membelenggu. Ya, di samping tentu saja masih banyak bentuk-bentuk lain dari hal-hal yang mengikat itu. Nah, dan kita tahu kalau kebencian, kemiskinan, kelaparan adalah bentuk-bentuk ikatan, maka kita tahu bahwa siapapun tentu saja dapat dibelenggu oleh itu. Ya, dapat dibelenggu oleh itu, dapat diikat oleh entah apapun dalam hidup ini. Ya. Apapun dapat menjadi ikatan yang mengikat, yang membelenggu ketika kita membiarkan ikatan itu mengungkung kita, membelenggu kita. Kita membiarkan sesuatu itu, entah apapun itu, mengikat kita. Nah, entah kita sadari atau tidak kita sadari, ada banyak hal yang dalam hidup ini yang dapat mengikat atau membelenggu kehidupan kita sebenarnya. Ya. Ketika kita membiarkan sesuatu, entah apapun itu, mengikat kita, maka ia akan menghambat kita untuk mengalami yang semestinya, menghambat kita untuk mencapai yang seharusnya dalam hidup ini, mengalami kebahagiaan misalnya yang Tuhan sudah sediakan. Nah, hal-hal yang mengikat ini menghalangi kita untuk merasakan kegembiraan, ya, merasakan sukacita, damai sejahtera yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap orang. Semua orang dianugerahi itu oleh Allah. Tapi kita bisa kehilangan, tak bisa merasakan itu ketika ada sesuatu kita biarkan membelenggu. Nah, hal yang mengikat itu akan menahan kita untuk bergerak lebih cepat untuk meraih yang kita misalnya cita-citakan dalam hidup ini. Ia bahkan akan mencegah kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Allah. Ia menghambat kita untuk memuji Tuhan. Lihatlah kehidupan kita sehari-hari misalnya, ya. Ada banyak orang yang diikat oleh kegagalan yang pernah terjadi pada masa lampau, ya, sehingga ia enggan lagi mencobanya hanya karena ia pernah gagal pada sesuatu, entah mendekati seseorang, entah melamar sesuatu, mengerjakan sesuatu. Hanya karena pernah gagal, dia bilang udahlah, coba lagi, nggak mau, pasti nggak akan berhasil. Ya, ia tak mau mencoba lagi. Kegagalan itu mengikatnya sedemikian hebat sehingga ia berpikir apapun yang akan ia lakukan tak akan berhasil. Apapun yang akan ia coba pasti akan gagal. Nah, ada orang yang diikat oleh luka batin misalnya, ya, sehingga ia takut berelasi dengan orang lain. Tak pernah mencoba lagi untuk membangun relasi dengan orang lain. Tak siapa, hanya karena ia pernah disakiti, ya, dilukai. Misalnya kalau anak-anak muda, ya, karena udah pacaran bertahun-tahun, lalu dikhianati. Putus, nggak mau lagi mencoba. Mengapa? Dia bilang percuma. Atau kalau ia laki-laki, semua perempuan itu nggak bisa dipercaya. Semua laki-laki itu sama aja. Ya, jadi hanya karena luka batin. Ya. Ada orang ini yang mungkin tak terlalu terlihat. Ada orang yang diikat oleh perasaan paling pandai. Saya paling pandai, paling luas pengetahuan saya. Semua saya tahu, belum mau tanya apa. Ya, sehingga karena yang merasa diri paling pandai, ia diikat oleh itu, mungkin saja dia pandai. Betul. Tapi karena itu ia diikat oleh itu, maka ia tidak mau lagi mendengarkan orang lain. Tak mau belajar lagi dari siapapun atau apapun. Dan kita tahu orang yang berhenti belajar, selesailah hidupnya. Ya, selesailah dia. Nah, ada orang yang diikat lagi oleh kekayaan sehingga merasa takut kehilangan, akan terus bekerja, terus berlalu-lalu, berangkat pagi pulang malam, kumpul terus untuk menumpuk. Ia dibelenggu. Ya, ada orang diikat oleh iri hati, benci, sehingga tak merasakan damai, sukacita dalam hidupnya. Jadi
sebenarnya kalau tadi apa sih yang membelenggu, mengikat? Ya. Ada banyak dalam hidup ini yang dapat mengikat kita atau membelenggu kita. Apapun yang menghambat kita untuk mengalami kegembiraan, apapun yang menghambat kita untuk mengalami damai sejahtera, apapun yang menghambat kita mencapai yang semestinya, meraih yang Tuhan telah sediakan bagi kita, itu adalah ikatan, itu adalah belenggu. Oke, jadi ikatan yang menghambat itu bermacam-macam bentuknya ya Pak. Itu yang Yes. saya tangkap dari penjelasan Bapak. Dan bisa jadi disadari atau dilihat oleh yang mengalaminya dan banyak kan tidak. Yep. Nah, tetapi yang jelas ada dampak pada yang bersangkutan. Lalu Pak, apa hubungannya yang Bapak jelaskan barusan ini dengan ngulik Alkitab kita ini Pak? Kenapa kita harus menyadari ikatan-ikatan itu Pak? Ya, kalau kita lihat bacaan kita tadi, Pendeta Tika, bacaan kita ini kan mengisahkan, bahan ngulik mengisahkan dua orang yang terbelenggu. Ya, Ya, ada perempuan tak bernama, betul. lalu ada kepala Rumah ibadat. ibadat. Baik. Nah, perempuan tak bernama ini diikat oleh apa? Diikat secara spiritual oleh roh jahat, ya, Ya. oleh roh jahat. Dan mewujud ikatan itu dalam apa? Dengan punggung yang bungkuk. Mungkin bisa baca ayat ke-11 ya. Baik, Ya. saya baca kembali Lukas pasal 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Bayangkan ia diikat oleh roh, dibelenggu oleh roh yang jahat itu dan membuat hidupnya sangat menderita. Coba bayangkan ya. Bayangkan betapa luar biasanya penderitaan sang perempuan tak bernama ini. Punggungnya menjadi bungkuk. Ya. Ini pasti akan memberikan rasa sakit. Betul. Ya. Ya. Kita aja duduk di kursi kerja di kantor ya. Kita Tidak kerja ya, dengan kursi yang kurang Nyaman. kurang cocok aja selama jam kerja, kita udah merasa kayak menyiksa banget gitu. Ya. Sakit begitu berdiri, nanti kita pulang dari kantor punggung terasa sakit. Ya. Dan perempuan tak bernama ini mengalami penderitaan seperti ini selama 18 tahun. Ini adalah belenggu. Ikatan yang membuat ia tidak lagi merasakan kegembiraan. Ikatan yang menghambat dia untuk tak lagi mampu mengerjakan yang semestinya dapat ia kerjakan. Ya, ya. Bahkan lebih jauh, perempuan ini diikat oleh roh jahat. Roh jahat inilah yang membuat ia menderita. Ia tak dapat lagi merasakan kegembiraan dalam hidupnya. Ya, ya. Nah, orang kedua dalam bacaan tadi yang mengalami ikatan ikatan itu adalah kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat ini diikat oleh pemahaman keagamannya. Ini sesuatu yang bukan unik ya, memang agak menyedihkan ya. Kan keagamaan, pemahaman keagamaan mestinya kan membuat kita bebas. Bebas, betul. Ya, bukankah Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita? Iya. Tapi ada orang kepala rumah ibadat yang justru diikat oleh pemahaman keagamaan yang dangkal, diikat oleh kesalehan yang palsu. Ya, mungkin bisa tolong baca ayat yang ke-14, Pendeta Tika. Baik, Lukas 13 ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Nah, belenggu dia diikat oleh tadi pemahaman. Belenggu atau ikatan yang dialami oleh kepala rumah ibadat ini jauh lebih hebat Ya. dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ikatan yang membelenggu, yang membuat punggung si perempuan tak bernama itu tadi menjadi bungkuk. Ya, ini jauh lebih berbahaya. Ya, apa yang dia alami ini. Ya. Oke Pak, Bapak mengatakan yang dialami oleh kepala rumah ibadat lebih berbahaya. Ya. Bukannya ikatan perempuan itu tadi Bapak jelaskan bungkuk itu bikin dia menderita Menderita, 18 ya. tahun. Tapi kepala rumah ibadat kelihatannya oke aja Pak, fine-fine aja, Ini dilihat jawaban yang orang, bagus, ya. dilihat orang juga wih saleh begitu. Nah, mengapa justru Bapak mengatakan ikatannya ini loh lebih berbahaya ini yang kelihatannya fine-fine ini? Tapi Oke. penjelasan Bapak nanti dulu ya. Oke, Kita oke, simak oke, dulu oke, info-info yang lewat berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Arianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa Ngulik Alkitab kita diambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 dengan tema melepaskan ikatan penghambat hidup. Para sahabat YKB GKI yang baru bergabung dapat berinteraksi dengan kami dalam acara ini dengan menuliskan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta. Tadi di akhir segmen pertama, Bapak menyatakan bahwa ikatan yang dialami oleh sang kepala rumah ibadat sesungguhnya jauh lebih berbahaya dari yang dialami oleh ibu yang dirasuk roh dan bungkuk selama 18 tahun. Mengapa lebih berbahaya, Pak? Padahal kan kelihatannya baik-baik aja, Pak. Ya. Memang betul tampaknya kalau dilihat secara kasat mata memang pengikat atau dampak ikatan yang dialami oleh perempuan tak bernama ini kan nyata. Betul. Bungkuknya, punggungnya bungkuk, jelas kelihatan. Dan 18 tahun, bayangkan tadi ya. Memang betul tampaknya seperti jauh lebih berbahaya dan lebih konkret yang jelasnya. Ya, sekali lagi, justru karena ia tampak, karena ikatan itu terlihat dan dampaknya dirasakan, maka itu lebih mudah untuk dilepaskan. Ya. Kalau Pendeta Tika menyadari kakinya terikat di mana, kan tergerak untuk ada usaha untuk apa namanya, atau melepaskan. Kalau saya melihat tangan Pendeta Tika terikat, saya bisa tergerak untuk menolong membebaskan. Ya. Jadi baik dia yang sedang diikat maupun orang lain yang melihat ikatan itu, karena ikatannya tampak, terlihat, bisa memberikan pertolongan segera untuk melepaskan ikatan itu. Ya. Jadi sekali lagi itu yang membuat dia tampak lebih mengatakan itu lebih mudah dibandingkan dengan yang tadi. Sang penderita atau sang terikat dalam hal ini nasib si perempuan yang diikat oleh roh itu, tentu saja karena ia tahu itu, ia menginginkan kelepasan. Dan mungkin sebenarnya perempuan ini juga selama 18 tahun itu mungkin udah berusaha melepaskan diri dari ikatan roh jahat itu. Nah, meskipun memang belum berhasil ya, ia tetap bungkuk sampai nanti Yesus datang memberikan kelepasan. Tetapi saya menduga dengan sangat keras bahwa ia berusaha untuk lepas. Maka ia berada di dalam mana tadi? Di dalam bait Allah. Dia ada di situ. Ya. Meskipun ia belum mampu melepaskan, tapi setidaknya ia menyadari bahwa ia sedang terikat. Kesadaran ini adalah modal yang besar di dalam mendapatkan kelepasan. Kesadaran saya terikat, modal yang besar untuk membuat saya mencari cara untuk membebaskan diri. Sedangkan pemimpin rumah ibadat ini tak merasa terikat. Benar tadi, dia fine-fine aja kok, enak-enak aja. Ya, ia merasa tidak terbelenggu, bahkan mungkin yang merasa unggul. Ya, dia kepala rumah ibadat, orang yang punya wewenang, orang yang punya kuasa begitu. Nah, padahal sebenarnya ia sedang diikat oleh pemahaman keagamaan yang saya katakan tadi, pemahaman keagamaan yang dangkal. Ia diikat oleh kesalehan yang palsu. Nah, ketidaksadaran akan belenggu ini yang membuat ikatannya saya katakan lebih berbahaya. Orang tidak sadar, ya.
pemahaman dan penghayatan keagamaan yang sedemikian dangkalnya ini, ya, ia yang tidak ia sadari ini membuat ia tak dapat melihat, tak dapat merasakan kuasa Allah yang sedang terjadi di depannya. Baik. Mestinya sebagai orang yang menjadi kepala Rumah ibadat, ia tahu ketika Allah menyatakan kuasanya, ia memahami ada Allah yang sedang bekerja. Tetapi sekali ikatan yang membelenggunya itu, yaitu pemahaman keagamaan yang dangkal, kesalehan yang palsu itu membuat ia terhalang, tak mampu melihat, tak mampu merasakan kuasa Allah yang sedang ada terjadi bahkan di depan matanya sendiri. Ia membiarkan dirinya dibelenggu atau diikat oleh tafsiran egoistik dari para ahli Taurat. Bukan ia yang nafsir Taurat, tapi ia membiarkan itu membelenggu, mengikatnya. Tafsiran para orang-orang Farisi tentang hari Sabat. Orang yang tak menyadari bahwa ia sedang terikat, tak menyadari sedang ia dibelenggu, tentu tak punya keinginan untuk membebaskan diri. Wong ngapain? Wong saya tidak merasa saya baik-baik aja. Baik-baik ya, saya fine-fine aja. Ia bahkan bisa menolak ketika, dan mungkin hanya menolak, ia mungkin bisa marah ketika ada orang lain hendak menolong atau membebaskannya. Misalnya kalau saya bilang, Tika saya lepaskan ya ingatan. Mana? Apaan? Bapak jangan main-main dong. Ya, jadi kan bisa seperti itu. Betul. Karena tidak merasa sedang terikat. Nah, dan sekali lagi inilah jauh lebih berbahaya orang yang tidak tahu bahwa ia sedang terikat. Orang yang diikat oleh luka batin karena pernah disakiti tadi oleh seorang lawan jenis misalnya, dan tak menyadari, tak mengakui bahwa itu mengikatnya, ia ada luka, tentu susah dilepaskan dari belenggu itu. Ya. Dia nggak sadar mengapa dia membenci lawan jenisnya, mengapa ia tak mau lagi membangun relasi. Ia sadar karena ada luka di sini. Ya, ada luka di sini. Kan itu berbahaya. Ya, kalau ia memutuskan tidak membangun relasi dengan kesadaran tertentu, misalnya kalau dia nggak mau menikah karena panggilan tertentu, itu urusan lain. Betul. Tapi ia menolak membangun relasi karena luka dan ia tidak sadar, itu berbahaya. Itu membuat ia tak mengalami kegembiraan. Mungkin ia ingin tapi dia tidak mau, ia takut. Kalau orang memutuskan nggak menikah kan tidak akan sedih. Betul. Ya, tapi kalau orang terpaksa memutuskan untuk tidak berelasi, apalagi menikah, pasti ia sedih. Kecuali sekali lagi ia memutuskan sendiri secara sadar. Baik. Orang yang diikat oleh perasaan paling pandai, paling luas pengetahuannya, ya sulit mengalami perkembangan lah. Ya, betul. Ya nggak mau mendengarkan orang lain, nggak mau mendengar masukan-masukan, nggak mau belajar lagi. Padahal pengetahuan itu bertambah terus. Orang yang belajar aja bisa ketinggalan. Saya masih kadang-kadang baca, tapi nggak sehebat adik-adik yang pada muda-muda itu membacanya. Dan saya tahu betapa ketinggalannya saya dari mereka. Betul. Mereka ngomong apa? Ini baca buku apa nih orang ya? Ya. Betul. Kita belajar saja ketinggalan karena ada orang lain yang kecepatan belajarnya atau waktu belajarnya lebih banyak. Betul. Ya, apalagi kalau gue udah tahu apa, kamu tahu apa sih? Ya. Saya udah baca semua buku tentang itu ya. Orang yang diikat oleh kecintaan akan uang misalnya dan tak menyadari, pasti akan menghancurkan dirinya, mungkin akan menghancurkan keluarganya. Ia menyamakan mencari uang yang banyak, pergi terus dari rumah, mengerjakan ini itu untuk berapa sebagai tanda cinta kepada keluarga. Padahal keluarganya, suaminya atau istrinya atau anak-anaknya mungkin bukan itu yang mereka harapkan. Ketidaksadaran ini membuat ia sedang berada dalam bahaya. Bukan hanya ia membahayakan keluarganya. Ya, tidak hanya itu. Orang yang tak menyadari ikatan yang membelenggunya akan kehilangan salah satu tanda kehidupan. Nah, tolong bacakan ayat 17. Baik. Ayat 17. Dan waktu itu ia berkata demikian. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Semua orang bersuka cita karena oleh pekerjaan Tuhan Yesus. Semua orang gembira. Orang ini tidak, malah mempersoalkan. Ya, bahkan menjadi malu, kata mereka jadi malu. Ya, jadi ikatan ini telah menghalangi sang kepala rumah ibadat dan sebenarnya
para kelompoknya itu kehilangan kegembiraan ya. Karena karya Allah yang luar biasa yang dialami oleh perempuan tak bernama dan dilihat dan mungkin dirasakan juga kuasanya yang besar itu oleh orang-orang lain, tak bisa mereka rasakan. Ia kehilangan salah satu tanda kehidupan, yaitu kegembiraan. Yaitu menurut Nowen ya, salah satu tanda kegembiraan itu adalah kehidupan adalah kegembiraan. Yang lainnya adalah persahabatan ya. Jadi orang ini karena tak menyadari apa yang mengikatnya, ya, bahwa ada sesuatu yang memaksakan dia tanpa sadar memahami sesuatu. Kalau dalam kasus kepala rumah ibadat ini, memahami hari Sabat secara keliru, ya. Secara keliru kan nanti kalau kita dengarkan Tuhan Yesus kan membantah itu. Kamu ini gimana? Saya menyembuhkan orang, kamu bantah. Kalian bekerja sebenarnya melepaskan apa itu? Lembu. Jadi artinya gini. Karena ia tidak menyadari ada sesuatu, tafsiran itu telah membuat ia punya kacamata kuda. Tafsiran para ahli telah membuat dia tidak melihat kemungkinan lain. Bukan hanya tak melihat kemungkinan lain, ya. Fanatisme yang begitu besar pada ajaran tertentu, ya, membuat ia tidak melihat kemungkinan lain, bahkan tidak melihat kebenaran yang paling fundamental. Ia tak memahami lagi makna Sabat yang semestinya, bahwa Sabat itu kan justru kan memberikan membangun relasi, ya, supaya kita bisa berhenti ini, bebaskan orang bahkan ternak pun dibebaskan dari pekerjaan. Jadi sebenarnya hari Sabat itu adalah kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama. Itu kesempatannya. Tetapi ia kehilangan esensi itu, ia kehilangan pemahaman yang sangat mendasar itu karena apa? Ia sudah diikat oleh tafsiran. Pokoknya harus seperti ini. Yang berbeda dengan ini salah. Yang berbeda dengan ini sesat. Yang berbeda dengan ini kafir. Hanya ini satu-satunya yang benar. Padahal kalau ngomong hanya ini satu yang benar, tidak ada lain kecuali Tuhan. Allah, Tuhan sendiri. Hanya itu yang paling benar. Kita ini, termasuk penjelasan-penjelasan yang sedang kita berikan ini, bisa saja ada perspektif lain yang menjelaskannya. Mungkin berbeda. Perbedaan yang berbeda tidak sedang mengatakan kita benar, yang berbeda itu salah, atau sebaliknya dia benar, kita salah. Tidak. Ada perbedaan-perbedaan untuk memperkaya. Karena apa? Firman Allah itu begitu kayanya. Firman Allah itu begitu dalamnya, sehingga tak mampu dijelaskan oleh satu orang pun, oleh satu kelompok pun di zaman tertentu. Ia akan mengalami pengembangan relevansi, bahkan sebenarnya penggalian makna. Kalau kita belajar ini, kita ini kan belajar teologi. Tapi kadang-kadang ketika ada seorang teman yang lain kayak mengulik Alkitab, teks tertentu, lalu ia melihat dari perspektif itu, oh iya ya. Padahal saya belajar teologi 5 tahun S1, 2 tahun S2, dan setiap hari Minggu mempersiapkan khotbah dibacakan. Tapi ketika ada saja waktunya ketika seorang teman, kadang-kadang yang muda-muda itu, dia ngomong, oh iya ya, selama ini saya tak menyadari bahwa teks ini punya pesan seperti itu. Nah, hanya orang yang menyadari bahwa ia dibelenggu, saya punya pemahaman ini, saya dibelenggu, saya mesti melepaskan diri. Tapi kalau saya tidak menyadari saya dibelenggu oleh pemahaman tertentu, dia ngomong sesuatu, kayaknya orang ini nggak belajar nih. Padahal yang nggak belajar dia. Saya yang nggak belajar. Kayak nggak baca nih orang, salah tuh pemahamannya. Nah, inilah bahaya yang saya katakan mengapa kepala rumah ibadat ini diikat oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya dibanding dengan perempuan tak bernama. Begitu Pendeta Tika, mudah-mudahan menolong. Baik. Jadi menjadi penjelasan ini membantu bagi saya paling tidak, dan semoga para sahabat juga menjadi lebih jelas bahwa
ketidaksadaran akan adanya ikatan yang membuat ikatan itu atau belenggu itu lebih berbahaya sebetulnya. Nah, saya ingin menanyakan pada Bapak, kalau ada orang yang tidak menyadari bahwa dia terikat dan bahwa sesungguhnya yang tidak disadari itu sangat-sangat berbahaya baginya dan berdampak juga bagi orang lain, apa solusinya Pak untuk melepaskan ikatan itu supaya hidupnya jangan terhambat dan jangan juga menghambat orang lain? Tetapi jawaban Bapak disimpan dulu ya Pak. Kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga Bapak Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 dengan tema melepaskan ikatan penghambat hidup. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat sekalian masih tetap dapat berinteraksi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Saya mengulang pertanyaan saya ke Pak Pendeta tadi di akhir segmen kedua, bahwa setelah penjelasan Bapak tentang ketidaksadaran akan ikatan itu membuat jauh lebih berbahaya. Nah, bagaimana kita ya Pak dapat menyadari itu, ikatan-ikatan itu, dan dapat melepaskan ikatan yang menghambat kehidupan kita ini, Pak? Ya, ini pertanyaan sangat penting ya. Ya. Terutama bagaimana kita bisa melepaskan diri dari ikatan yang membelenggu ini. Jadi ini kita ini menurut saya Pendeta Tika, kita ini sungguh-sungguh beruntung. Baik. Sangat beruntung, dan karena itu kita harus betul-betul
bersyukur dan terus bersyukur. Mengapa? Sebab Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh amat baik. Ia luar biasa. Ia mengetahui apapun yang kita alami dalam hidup ini. Segala yang kita alami dalam hidup ini Ia ketahui, termasuk ikatan yang membelenggu. Ia tahu ikatan yang membelenggu kita, yang menghalangi kita untuk mengalami kegembiraan. Ia tahu yang menghalangi kita untuk dapat meraih, untuk dapat menikmati apa yang semestinya kita raih dari apa yang sudah Ia sediakan. Jadi sekali lagi kita sungguh bersyukur, ya. Artinya ketika kita diikat, bahkan ketika kita tidak sadar sebenarnya Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk mengingatkan kita. Mungkin kadang-kadang caranya agak keras, ya. Tapi Tuhan Ia tahu walaupun kita tidak sadar, kita boleh tidak sadar, tapi Tuhan tahu apa yang sedang membelenggu kita, ya. Dan Ia mau menolong kita. Nah, ketika kita diikat oleh entah apapun, ya, atau ketika kita membiarkan diri kita, mungkin sengaja juga kita biarkan, membiarkan diri kita diikat oleh sesuatu. Sesungguhnya, saya ulangi, sesungguhnya Tuhan kita di dalam Yesus Kristus mengetahui itu. Nah, karena tidak ada apapun yang tidak diketahui olehnya. Yes, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui ikatan yang membelenggu. Mungkin bisa dibaca ayat 12, mengapa saya mengatakan begitu. Baik, Ya. Lukas pasal 13 ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ia, perhatikan bahwa ia melihat perempuan itu. Ya, Begitu melihat, ia tahu. Sehingga dia nanti, "Oh, ibu, penyakitmu telah sembuh. Ia tahu, ya. Dan sekali lagi, Tuhan bukan hanya melihat perempuan itu, ya. Ia mengetahui penyakit atau sesuatu yang mengikat perempuan tak bernama ini. Ia tahu apa yang membelenggu perempuan ini, yang membuat sang perempuan ini mengalami penderitaan, yang membuat ia kehilangan kegembiraan. Bayangkan selama 18 tahun. Dari baru lahir, kalau 19 tahun itu udah jadi remaja loh. Ya, Udah lulus SM. betul. Ya. Udah mau masuk perguruan tinggi. Bayangkan dari baru lahir sampai Ya, SMA. Kalau dia dari udah dari remaja sampai lulus perguruan tinggi, lebih lagi. Ya. Bayangkan rentang waktu, ya. Jadi bagi siapapun yang sekarang sedang menderita karena dampak ikatan tertentu, ya. Ya. Barang siapapun yang sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami beban yang sangat berat, yang kehilangan kegembiraan, hidup ini terus kata paling favorit adalah aduh, ya. Barang siapapun yang kata favoritnya aduh, ya, yang tidak mengalami kegembiraan, ya, dengarkanlah, Tuhan mengetahui yang engkau alami. Tuhan mengetahui apapun yang engkau alami. Tidak hanya mengetahui, Tuhan Yesus mau dan sanggup melepaskan kita dari ikatan yang membelenggu itu. Perempuan tak bernama itu yang diikat oleh roh jahat itu dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dibebaskan, ya. Yesus mengulurkan tangannya, dikatakan Yesus mengulurkan tangannya dan membuat perempuan yang disebut oleh sebagai keturunan Abraham itu berdiri tegak. Ya, ayat 13. Baik, saya bacakan ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Dia meletakkan tangannya, lalu berdiri tegak. iya. Kalau kita udah rada pegel begini lalu berdiri, lalu menarik Menggerakkan badan ia. terasa enak, ya. Enak, ya, ringan. Itu baru sebentar. Ini 18 tahun dan Tuhan melepaskan. Ya, sekali perhatikan bahwa dalam kasus perempuan tak bernamanya, Tuhan memberikan kelepasan bahkan sebelum meminta. Iya. Ini perempuan itu mungkin saya nggak tahu, ya. Kita bisa menduga mungkin dia juga udah rada pesimis, ya, Iya, ya. apatis. Karena 18 tahun minta tolong orang, mungkin ada udah beberapa orang yang mencoba Iya. menolong dan nonsens, tak berhasil. Berdoa juga mungkin seperti nggak ada hasil. Mungkin dia merasakan hal semacam itu, Ya. ya.
Jadi penting tadi, kalau engkau merasa berdoa dan engkau tidak nggak berarti lagi karena udah berdoa berpuluh-puluh tahun dan yang engkau minta tak kunjung datang, ingat Tuhan memberi pada waktunya, tentu yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dia nggak memberikan baju, dia memberikan punggung yang kembali tegak. Ya. Ya. Nah, betapa luar biasanya, betapa baiknya Tuhan Yesus yang kita percaya. Ia melepaskan ikatan yang menghambat kehidupan. Tadi kan saya katakan di awal, bungkuk itu membuat perempuan terhambat mengalami yang semestinya. Terhambat hidup sebenarnya. Ia hidup tapi sebenarnya tidak hidup. Karena ia tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus melepaskan perempuan itu dari ikatan yang membelenggu kehidupan. Bahkan sebelum, saya ulangi, bahkan sebelum sang terikat itu meminta pertolongan. Saya nggak mau mengatakan kalau gitu, kalau apa-apa jangan minta ya. Ya. Jangan minta ya. Mintalah maka kepada, tetap minta. Tapi bahkan kalau tak meminta saja Tuhan mengetahui dan mau memberikan, mau melepaskan kita, apalagi ketika kita meminta. Ya. Dan Tuhan yang sama itulah yang kita percaya akan melakukan hal yang sama bagi kita masa kini. Saya nggak tahu tadi di antara kita yang bersama-sama sekarang apa yang mengikat kita. Kita bisa lihat paling nggak dampaknya. Apakah COVID ini membelenggu, menguasai perasaan kita takut kemana-mana, lalu marah-marah di rumah, ya, bete terus sepanjang hari karena nggak bisa kemana-mana. Oke. Tuhan mau dan sanggup melepaskan. Kepala rumah ibadat yang diikat oleh pemahaman keagamaan yang dangkal dan kesalehan yang palsu, walaupun ia tidak sadar, juga dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu menarik, Pak. Ya, dibebaskan juga. Tuhan Yesus membebaskannya dengan membongkar. Saya bilang tadi kan, mungkin ketika nggak sadar Tuhan membebaskan kita, mungkin rada sakit ya. Rada sakit ya. Tuhan membongkar kepalsuan kesalehannya dan menunjukkan makna hidup beragama yang sungguhnya. Minta tolong Pendeta Tika baca ayat 15. Baik. Lukas 13 ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Keras ya? Ya. Hai orang-orang munafik. Wah. Ya. Langsung itu di depan orang banyak dan itu di tempat di gereja. Ya, bayangkan kalau saya bagi turun khotbah lagi di gereja lagi khotbah, bagi habis khotbah lalu ada orang orang munafik, saya nggak tahu. Pucat pasti. Mungkin marah juga sih sebenarnya ya. Ya marah ya. Tapi itu cara Tuhan untuk menyadarkan, membebaskan. Baik. Ya, cara Tuhan menyadarkan sang kepala rumah ibadat itu dengan dari kesalehannya yang palsu, dari yang seolah-olah saleh, padahal sebenarnya nggak saleh juga sebenarnya. Tuhan Yesus membebaskannya dari ikatan pemahaman keagamaan yang dangkal. Ya, memang sekali lagi saya ulangi, menyakitkan ini. Sakit, iya betul, Pak. Saya bayangkan sih, wow. Ya, kalau kita digituin rasanya kita marah juga sama sama Tuhannya. Tegur kayak dengan cara yang lain lah. Ini kan seperti tapi memalukan. Itu cara Tuhan. Tuhan cuma mengatakan kepada apa yang saya lakukan ini, karena dia menuduh Tuhan ini. Jangan memang dengan cara tidak langsung, nggak berani kepada Tuhan Yesus ya. Kamu nanti datang pada hari lain. Ada 6 hari untuk bekerja. Iya, 6 hari untuk bekerja. Ya, Tuhan mengatakan apa yang sedang saya lakukan kepada perempuan ini, ya, engkau juga melakukannya bahkan dalam tingkat yang lebih rendah. Ya, engkau melepaskan lembumu dan keledaimu pada hari Sabat dari kandang dan membawa ke tempat minum supaya ia mendapatkan kehidupan. Engkau juga bekerja demi keselamatan atau memenuhi kebutuhan hewanmu. Ya. Jadi engkau bekerja juga seperti ya. Dan yang saya lakukan sekarang ini, kalau engkau melakukan sesuatu untuk hewan, untuk yang engkau punya, aku sekarang melakukan sesuatu menyelamatkan seorang keturunan Abraham. Ya. Jadi ia melakukan sesuatu dalam skala sebenarnya yang
bisa dibiarkan juga sebenarnya, barangkali ya, nggak tahu ya. Apakah hewan kalau nggak dibawa ke tempat minum sehari mati? Saya nggak tahu ya. Saya juga nggak Belum tahu. pernah jadi peternak ya. Ya kalau kita nggak minum Iya. sehari nggak mati, tetapi memang kepayahan. Iya. Ya. Tuhan mengatakan kamu lakukan. Ya. Jadi kalau memakai perkataan seorang diplomat muda, siapa namanya kemarin di sidang PBB itu, siapa namanya itu? Ya, dia mungkin Tuhan mengatakan, bisa saya bahasakan, simpan saja khotbahmu itu untuk dirimu sendiri. Simpan khotbahmu untuk dirimu sendiri, hai orang munafik. Tuhan Yesus membongkar kedok keagamaan mereka yang seolah-olah taat pada Taurat. Saya bilang tadi kan sama kan, negara apa tuh? Membongkar kan, you bilang Indonesia begini-begini, you sendiri belum ratifikasi piagam hak asasi manusia PBB. Ini. Jadi kau menegur saya, kata Tuhan Yesus, engkau munafik. Tuhan membongkar kodok keagamaan yang seolah-olah taat pada Taurat, padahal mereka hanya menaati kulitnya dan abai pada hakikatnya, itu apa? Merawat dan mendatangkan kehidupan. Taurat diberikan bukan untuk membelenggu, bukan untuk mengikat, untuk membebaskan, untuk merawat kehidupan supaya kehidupan ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, demikian Tuhan Yesus melepaskan ikatan yang mengikat perempuan itu yang udah berusaha tapi mungkin gagal terus, dan kepala rumah ibadat yang tidak sadar bahwa ia sedang terikat. Memang sekali lagi agak keras, tapi itulah cara Tuhan, Pendeta Tika. Baik, Pak, sebelum kita akan mengakhiri ngulik Alkitab kita kali iya ya? ini, ada pertanyaan yang masih saya ajukan kepada Iya, Bapak. iya. Apa yang terjadi dalam diri orang yang telah dilepaskan dari ikatannya? Lalu, satu lagi, apa tandanya bahwa seseorang telah mengalami kelepasan dari ikatan yang menghambat hidup? Kan tema kita, Pak, melepaskan Ya, ya. ikatan yang menghambat hidup. Ya. Tandanya apa, Pak? Simpel sebenarnya. Kalau ikatan itu membuat kita kehilangan kegembiraan, maka ketika kita telah dilepaskan dari ikatan yang membelenggu itu, maka kita akan mengalami kegembiraan. Ini yang pertama-tama nih. Ya. Jadi orang yang udah bebas itu pasti bergembira ya. Kalau kita diikat, wow ya, gak lepasan. Lepas. Kamu dikurung di kamar, pernah dikurung nggak dari rumah dulu waktu kecil karena kamu nakal barangkali. Lalu bawa keluar, wow. Mungkin. ya. Atau Ya. sekarang kita misalnya 14 hari di karantina begitu. Nggak boleh kemana-mana. Lalu wow gitu. Iya. Saya bayangkan kalau suatu saat nanti kita bisa pergi lagi kemana-mana, wow ya. Iya. Kita udah hampir 1 tahun nih. Banyak orang bikin di Facebook, kapan ya bisa seperti ini lagi? Kapan bisa jalan-jalan ke sini? Kapan bisa? Ya, ini sesuatu yang membelenggu. Iya, betul. Kalau kita bisa bebas, wow. Nah, Iya. kegembiraan. Ya. Baik. Saya tadi mengatakan bahwa orang yang dibelenggu itu kehilangan kegembiraan kan, dan ketika ia telah dilepaskan, ia akan kembali mengalami kegembiraan. Sebenarnya kegembiraan itu udah ada. Ya, dan sebenarnya kata Tuhan Yesus kan dalam Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Daripadamu. Tapi belenggu itu menghambatmu mengalaminya. Ya. Bukan hanya dirinya yang bergembira. Tadi kalau tadi Pak Pendeta Iya. udah baca yang ke-17 tadi ya. Iya, betul. Ya, bahwa orang yang di sekitarnya pun mengalami kegembiraan. Ya. Dalam ayat 17 tadi dikatakan gimana? Bahkan saya baca ulang ya, Pak. Ya. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Bersuka cita. Semua orang. Ya. Bukan hanya ketika saya dilepaskan dari belenggu, saya mengalami kegembiraan dan auranya kemana-mana. Ya. Memang kegembiraan itu mempengaruhi orang lain. Ya, kalau bete ya orang lain jadi bete gitu. Ya. Tapi kalau orang gembira, kita akan terpengaruh. Ya. Nah itu yang pertama. Kedua adalah yang dialami oleh orang yang telah dibebas dari ikatan itu, sekaligus menjadi penanda bahwa ia telah dilepaskan dari belenggu dari ikatannya, adalah memuliakan Allah. Coba ayat ke-13. Ya. Baik, ayat 13 saya baca kembali. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Orang yang telah dilepaskan dari ikatan yang menghambat kehidupan itu tidak lagi pernah menjadi orang yang sama. Ya. Ya. Ia mengalami perubahan yang luar biasa, dari terbungkuk menjadi tegak. Dari hanya duduk diam dan mendengarkan di rumah ibadat, berubah memuliakan Tuhan. Ya, saya bayangkan dulu pernah ada di Bandung seorang
Ya, saya sebut sajalah ayah dari Bapak Pak Pendeta Samuel, ya, Purwadi Sastra. Itu penatua dulu di Kebonjati. Ketika dia mengalami stroke, dia mengatakan pada saya ketika saya mengunjungi, Pak Arlianus, saya sekarang bisa membayangkan dengan lebih luar biasa ketika dikatakan orang yang lumpuh bisa berjalan dan mereka memuliakan Allah. Kalau saya juga sekarang bisa berjalan, saya memuliakan Allah selama ini, tapi kalau saya dibebaskan, saya akan mulia Allah dan jauh lebih luar biasa. Ya, jadi orang yang telah mengalami pembebasan, kelepasan dari ikatan itu akan tak pernah menjadi orang yang sama. Ia memuliakan Tuhan karena merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan telah memberikan kebebasan. Maka siapapun di antara kita yang diikat oleh kegagalan yang pernah terjadi pada masa lampau sehingga enggan mencoba lagi, yang diikat oleh luka batin tadi, nggak mau berelasi lagi dengan siapapun karena pernah disakiti, ya, luka hati, yang pernah diikat oleh perasaan paling pandai, oleh kekayaan, yang merasa diikat oleh iri hati dan kebencian, siapapun, ya, yang sedang diikat atau dibelenggu oleh sesuatu yang tak kita sadari sehingga menghambat kita mengalami yang semestinya, menghambat kita mencapai yang seharusnya, menghalangi kita merasakan kegembiraan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita, menahan kita untuk bergerak lebih cepat untuk meraih yang kita cita-citakan, mencegah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Suara Tuhan dengarkan, Ia memanggil kita, dan rasakan jamahan tangan Tuhan. Ia menjamah, Ia mau, dan tangan itu penuh kuasa. Biarkan dirimu dilepaskan oleh Tuhan dari ikatan apapun yang membelenggu engkau. Dan seperti perempuan tak bernama itu, alamilah kelegaan, alamilah kegembiraan, alamilah damai sejahtera, dan muliakanlah Tuhan dalam sepanjang hidupmu. Yang perlu kita lakukan adalah memberi telinga untuk mendengarkan panggilannya dan merasakan jamahan Tuhan. Kalau perempuan tak bernama tadi lebih beruntung, ia tahu Tuhan ada di situ. Kasat mata dia lihat, kita nggak melihat, tapi kita bisa merasakan jamahan Tuhan. Kita percaya. Ya, yang perlu kita lakukan hanya itu, yaitu apa? Beri telinga untuk mendengarkan panggilannya dan rasakan jamahan Tuhan. Selamat mengalami dan merasakan kelepasan dari ikatan apapun yang menghambat hidupmu, dan alami sukacita, damai dalam Tuhan. Begitu Pendeta Tika. Baik, terima kasih Pak Pendeta Arlianus atas penjelasan dalam ngulik Alkitab kali ini mengenai melepaskan ikatan penghambat hidup. Sahabat IKB GKI, ada beberapa pembelajaran penting dari ngulik Alkitab kali ini. Pertama, ikatan itu bentuknya macam-macam. Bisa berbentuk materi, kemiskinan, kekuasaan, iri hati, masa lalu yang pahit, cinta diri, dan banyak hal lainnya, dan itu dapat terjadi pada siapa saja. Ikatan ini patut diwaspadai sebab akibatnya atau dampaknya buruk. Ketika kita membiarkan sesuatu mengikat kita, apapun itu, ikatan itu akan menghambat kita untuk mengalami yang semestinya. Ikatan itu menghambat kita mencapai yang seharusnya. Kedua, kita perlu menyadari akan adanya ikatan, sebab kesadaran akan adanya ikatan yang memelung kita adalah awal dari atau pelepasan. Hanya dengan menyadari bahwa kita terikat, maka kita akan berjuang untuk mencari kelepasan dan pelepasan. Ketiga, Tuhan adalah sumber kelepasan. Tuhan adalah sumber pelepasan. Maka yang perlu kita lakukan, walaupun kita tidak melihat Tuhan secara fisik seperti perempuan yang terikat dan dilepaskan ini, dengarkan sapaan Tuhan dan rasakan jamahan darinya. Izinkan Tuhan menjamah hati kita, seluruh hidup kita. Jadilah sembuh, lalu bergembiralah karena telah dibebaskan, bersukacitalah, dan seperti perempuan ini, muliakanlah Tuhan. Sahabat IKB GKI, terima kasih telah bersama kami dalam mengulik Alkitab ini. Doa dan keyakinan kami sekalian, Anda semua diberkati dalam setiap program mengulik Alkitab yang hadir di hadapan para sahabat sekalian. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan pada orang lain supaya mereka pun diberkati. Kita akan tutup dengan doa dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar ada banyak hal dalam hidup ini yang dapat mengikat kami sehingga kami terhalang mengalami kegembiraan.
kebahagiaan, damai, sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sadar ada banyak orang di sekitar kami juga mungkin mengalami ikatan-ikatan tertentu. Berikan kami kepekaan untuk menyadarinya ya Allah. Dan bebaskanlah kami dari ikatan apapun yang menghambat kami mengalami kehidupan yang sesungguhnya, mengalami segala yang Engkau telah sediakan dalam hidup kami, supaya kegembiraan, supaya damai sejahtera itu boleh terus-menerus ada dalam diri kami, dan oleh itu orang yang berjumpa dengan kami pun boleh mengalami kegembiraan dan sukacita dan damai sejahtera. Berkati YKB GKI TV yang jadi sarana bagi Tuhan untuk membuat kami dapat terus belajar dari kitab suci, belajar untuk terus dalam pertemuan iman kami. Berarti seluruh kru yang berkarya, seluruh mereka yang bekerja di sini, yang melayani di sini, supaya dengan anugerah Tuhan mereka boleh semakin kreatif menghadirkan acara-acara yang memberkati bagi seluruh kami. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.